Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Apriliani. Saya dari kelas PM23A dengan 3 digit NIM terakhir 231. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hiperbola. Mulai dari definisi terlebih dahulu. Hiperbola adalah kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik tertentu atau fokus dan garis tertentu atau direktris tetap, yaitu sama dengan E, di mana nilai E pada hiperbola yaitu lebih dari 1. Oke. Sekarang saya akan menggambar ilustrasinya untuk pengertian ini. Di mana ada sebuah garis direktris, ini garis direktris. Kemudian misal ada titik P di sini, kemudian ada titik F di sini. Nah, di sini saya misalkan di garis direktris ini ada titik D. Oke, saya hubungkan. Maka perbandingan jarak PF per PD itu sama dengan E, di mana nilai E-nya itu lebih dari 1. Oke, selanjutnya sifat-sifat pada hiperbola saya gambar terlebih dahulu.
sebentar. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke. Dimana di sini itu ada titik pusat. Saya beri nama O, jadi namaku titik pusat. Oke. Selanjutnya ada directrix. Nah, ini D1, ini D2, D1 dan D2 itu directrix. Oke. Kemudian ada titik fokus, di mana titik fokusnya itu di sini dan di sini. Saya beri nama F1 dan F2. Semisal ada titik P di hiperbola, contoh di sini itu ada titik P, maka jarak PF1 perbandingan PF1 per PD1 itu sama dengan eksentrisitas. Jadi jika ada titik P di hiperbola, itu maka jarak PF1 per PD1 jarak PD1 itu sama dengan PF2 per jarak PD2, dimana itu sama dengan E. Kemudian ada juga yang namanya titik puncak, yaitu ini V1 dan V2. V1 dan V2. Ini V1 dan V2 puncak hiperbola. Nah, jika O titik ini titik pusat, maka jarak OF1 itu sama dengan OF2, di mana nilainya itu C, sama dengan C. Kemudian jika jarak OV2 itu sama dengan OV1, di mana nilainya itu sama dengan A. Kemudian di sini ada titik T1, O1, maaf, O1, dan ini O2, di mana jarak O1 sama dengan O2 sama dengan B. Selanjutnya ada yang namanya sumbu simetri, di mana sumbu simetri itu sumbu yang melalui titik puncak dan titik fokus. Yang mana sumbu simetri. Kemudian ada juga yang namanya sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal, di mana sumbu tersebut itu sumbu yang memuat titik puncak dan titik fokus. Jadi harus memuat titik puncak dan titik fokus. Itu namanya sumbu utama.
atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Oke. Kemudian juga ada yang namanya sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi, di mana sumbu tersebut itu sumbu yang memuat titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu utama tadi. Ini tadi kan sumbu utama. Jadi sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi itu sumbu yang ini, yang memuat titik pusat dan tegak lurus sumbu utama. Ini sumbu sekawan. Sumbu sekawan, sumbu imajiner, sumbu konjugasi. Kemudian ada juga yang namanya latus rectum, di mana latus rectum itu tali busur yang memuat titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu utama. Jadi latus rectum itu ini memuat titik fokus. Ini latus rectum hiperbola. Namanya latus rectum. Oke, selanjutnya yaitu persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Pertama-tama saya akan mencari persamaan direktrisnya. Ini hiperbolanya sudah saya gambar. Jadi untuk persamaan direktriks, nah untuk V1 yang berada di hiperbola, maka bisa dikatakan V1 F1 per V1 D1 itu sama dengan eksentrisitas. Jadi saya bisa tulis V1 F1 sama dengan EV1 D1. Nah, jarak V1 F1 itu kan berarti C dikurangi A. Jadi kan udah diketahui ini C, ini A. Jadi V1 ke F1 berarti C dikurangi A. C kurangi A sama dengan E dikali jarak V1 ke D1 berarti A dikurangi jarak M ke D. A kurangi MD. Oke. Maka ini akan menjadi persamaan 1. Kemudian saya bisa katakan ini kan V2-nya juga di hiperbola. Maka bisa saya tulis V2 per V2 F1 per V2 D2 itu sama dengan E. Jadi V2 F1 sama dengan E kali V2 D2. Nah, jarak V2 ke F1 itu kan berarti C ditambah A. C ditambah A sama dengan jarak V2 ke D2 V2 ke D1, maaf ya, ke D1 V2 ke D1, saya cuma mengambil D-nya yang satu aja, maka itu jaraknya kan ini kan A ditambah
tambah MD. Jadi A ditambah MD. A tambah MD. Ini akan jadi persamaan 2. Oke. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, diperoleh, kita eliminasi dulu. Langsung saya kalikan ya. EA dikurangi EMD. C plus A EA plus EMD. Saya kurangi. Oke, ini habis. Ini jadi min 2A. Ini habis. Ini jadi min negatif EMD. Kemudian, maaf 2. Kemudian kedua ruas saya akan bagi dengan negatif 2, maka tinggal A sama dengan EMD. Dan saya bisa tulis MD sama dengan A per E. Kemudian ya sekarang untuk yang dijumlahkan. Maka C min A sama dengan EA min EMD. C plus A sama dengan EA plus EMD. Dijumlah, maka akan jadi 2C, ini habis, sama dengan 2EA. Kemudian kedua ruas saya akan bagi dengan 2, maka didapat C sama dengan EA. Nah, dari sini kita kan udah tahu MD-nya itu A per E. Dah. Direktisnya itu kan di sini kan. Salah satu titik D. Satu titik D-nya di sini. Maka itu bisa dikatakan X sama dengan alfa ini sama tambah jarak MD-nya itu A per E. Ini adalah persamaan direktriknya. Kita dapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan A, B, C, dan E. Oke, saya hapus dulu. Ini saja. Itu MD. Saya tulis MD. Oke. Terus C sama dengan EA. Oke. Hubungan A, B, C, dan E. Oke. Kita bisa menggunakan Pythagoras, di mana kita diketahui segitiga M V1 T1, di mana siku di V1. Kita tahu kan tadi kan ini jarak A, ini C, dan ini B. Maka T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Oke. Nah, T1 V1 tadi kan sama dengan ini kan. Jadi jaraknya kan sama dengan dari M ke B2. Jadi sama dengan B kuadrat. Kemudian jarak M ke T1 itu kan sama dengan C. Jadi C kuadrat dikurangi MV1 itu tadi kan diketahui A. Jadi A kuadrat. Oke. Kuadrat. Kemudian C-nya itu saya ubah yang tadi kita ketahui bahwa C sama dengan EA. Jadi
E kuadrat A kuadrat min A kuadrat. Jadi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat E kuadrat min 1. Kita temukan ini. Ini adalah hubungan A, B, C, dan E. Saya tulis dulu di sini. Selanjutnya saya akan mencari persamaan hiperbolanya. Saya akan mencari persamaan hiperbola dari ini P aksen ini tadi, dimana P aksen itu titiknya kan kita udah diketahui itu kan melewati garis direktris. Jadi X-nya itu sama, yaitu alfa plus A per E, dan Y-nya itu sama dengan P, soalnya ini lurus. Alfa plus A per E, koma YP. Oke, gini. Kita menggunakan membuktikannya dengan eksentrisitas juga. Jadi kita tadi kan diketahui definisinya, yaitu kedudukan titik-titik di mana jarak terhadap titik tertentu yaitu fokus, dan jarak garis tertentu yaitu direktris. Ini kan juga melewati direktris, dan P-nya itu juga di hiperbola. Maka kita bisa katakan bahwa P F1 per P aksen itu sama dengan E. Kemudian saya bisa tulis 1 sama dengan E kali P aksen. Kemudian kedua ruas saya kuadratkan, jadi P(F1) kuadrat sama dengan E kuadrat kali P aksen kuadrat. Kemudian saya akan cari jarak P(F1) itu menggunakan jarak titik ke titik. Jadi saya bisa tulis alfa plus A per E dikurangi XP kuadrat ditambah, oh iya, F1 di sini ya, bentar, maaf, salah. Ini titik F1 itu berarti alfa C, alfa C koma beta. Ini kan alfa C. Iya, alfa plus C koma beta. Jadi jarak P ke F1 itu alfa plus C min XP kuadrat ditambah YP min beta kuadrat. Ini akar, kemudian ini kuadrat sama dengan jarak P ke P aksen kuadrat. Jadi nanti alfa plus A per E dikurangi XP kuadrat ditambah IP min IP kuadrat. Ini kuadrat, maka ini kan akar sama kuadrat, jadi kan akarnya hilang, jadi tinggal alfa plus C min XP kuadrat plus YP min beta kuadrat sama dengan E kuadrat, ini juga hilang, per E min XP kuadrat, YP kurang YP kan 0, dikuadratkan tetap 0, jadi tinggal ini. Kemudian saya akan operasikan, jadi alfa kuadrat ditambah 2 alfa C min 2 alfa XP min 2 C XP min
min xp kuadrat plus c kuadrat min, maaf ini plus, plus c kuadrat itu ditambah ini jadi yp kuadrat min 2yp beta plus beta kuadrat itu sama dengan plus beta kuadrat ya sama dengan e kuadrat. Ini juga saya operasikan jadi alfa kuadrat plus 2 alfa a per e min 2 alfa xp min 2 a per e xp plus xp kuadrat plus a per e kuadrat. Oke, selanjutnya saya operasikan lagi untuk yang e nya e kuadrat jadi alfa kuadrat plus 2 alfa c min 2 alfa xp min 2 cxp plus xp kuadrat plus c kuadrat plus yp kuadrat kemudian min kuadrat e kuadrat ya min yp kuadrat min 2 yp beta plus beta kuadrat, dan ini saya operasikan jadi e kuadrat alfa kuadrat ditambah 2 alfa ae min 2 alfa 2 e kuadrat alfa xp min 2 ae xp plus e kuadrat xp kuadrat plus a kuadrat. Oke. Kemudian saya kelompokkan yang sama, saya pindah-pindah jadi tinggal e kuadrat xp kuadrat terus ini udah, selanjutnya alfa min alfa kuadrat min xp kuadrat ini dulu min xp kuadrat kemudian min 2 alfa x kuadrat min 2 alfa e kuadrat xp min 2 e kuadrat alfa xp xp kemudian min alfa kuadrat kemudian plus 2 alfa xp plus 2 alfa xp kemudian e kuadrat alfa kuadrat ya plus e kuadrat alfa kuadrat kemudian ini semua jadi plus yp
kuadrat min 2 negatif YP plus 2YP beta min plus beta kuadrat. Oke, sama dengan ini semua jadi 2 PA kuadrat plus 2 alfa AE min 2 AEXP, kemudian min C kuadrat min 2 alfa C plus 2 CXP. Oke. Ini yang atas saya hapus terlebih dahulu. Kemudian ini saya tulis dulu lagi 2C AEXP. Saya substitusi C itu sama dengan AE, maka diperoleh E kuadrat. Ini saya kelompokkan langsung aja ya. Yang satu itu, maka XP kuadrat min 2 min alpha XP kuadrat min 2 alpha XP plus min 2 alpha XP plus alpha kuadrat. Oke, itu negatif YP kuadrat min 2 YP beta ditambah beta kuadrat. Oke. Itu sama dengan A kuadrat tambah 2 alfa A E min 2 AE XP min C-nya saya ganti AE, maka ini ya, kalau yang ini tetap aja C kuadrat min 2 alfa AE plus 2 AE XP. Nah, kan variabelnya sama, ini bisa habis, ini juga habis sama ini, maka ini semua itu tinggal ini itu saya ganti jadi XP dikurangi alfa kuadrat, diganti XP kurangi alfa kuadrat dikurangi YP min beta kuadrat. Saya jadikan itu. Kemudian ini kan tinggal A kuadrat sama A kuadrat min C kuadrat. Oke. Kemudian E kuadrat min E kuadrat E tadi kan bisa, ini kan yang kita temukan tadi kan, ini bisa saya ubah jadi E sama dengan C per A.
maka akan menjadi ini C kuadrat per A kuadrat. Nah, satunya itu juga saya ubah jadi A kuadrat per A kuadrat, itu kan juga sama dengan 1. Jadi min A kuadrat. Oke. Kita XP min alpha kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat, kan tadi kan sama dengan B kuadrat. Jadi saya tulis B kuadrat. Oke. Ini ya kok C iya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maaf, ini salah ya, seharusnya C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat kurangi A kuadrat. Berarti ini min, ini tuh plus seharusnya. Ini min, ini plus. Oke. Jadi C kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Ini juga jadikan B kuadrat. Oke. Maka jadi B kuadrat per A kuadrat XP min alpha kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Kemudian kedua-dua saya akan bagi dengan B kuadrat, maka dapat dihasilkan XP min alpha kuadrat per A kuadrat min YP min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Kita ketemu ini. Kemudian saya akan dijalankan. Maka X dapat X min alpha kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka ini adalah persamaan hiperbola. Di mana sumbu utama itu sejajar dengan X dan titik pusatnya itu pada alfa, beta. Selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat pada hiperbola di mana pusatnya itu alfa, beta. Tadi kan kita udah menemukan persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Nah, tadi kan kita dapat persamaannya yaitu X min alpha kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jika dengan persamaan itu dan pusatnya M alpha, beta itu ada sifat-sifatnya, yaitu yang pertama panjang sumbu mayor, di mana sumbu mayor itu panjangnya yaitu ini tadi kan udah diketahui bahwa ini C kan di sini, berarti panjangnya yaitu 2C. Kemudian ada juga sumbu minor. Nah, berarti kan ini sampai ini berarti 2B. Kemudian ada juga persamaan sumbu utama. Di mana persamaan sumbu utamanya itu yaitu Y sama dengan beta. Kemudian untuk persamaan sumbu sekawan itu yaitu X sama dengan alpha. Nah, setelah itu kita juga ada titik puncak di mana
koordinat titik puncaknya, titik puncak, di mana koordinat titik puncak untuk V1 itu sama dengan alfa ditambah A, beta. Alfa tambah A, beta. Dan untuk V2-nya yaitu alfa min A, beta. Kemudian ada juga titik ujung sumbu minor yaitu B1 dan B2. Titik ujung sumbu minor yaitu B1, di mana B1-nya berarti beta dikurangi alfa, beta kurangi B, dan untuk B2-nya yaitu alfa, beta ditambah B. Kemudian ada juga titik fokus, di mana nilai titik fokus untuk F1 itu alfa plus C, beta. Kemudian untuk F2 alfa min C, beta. Kemudian ada juga untuk eksentrisitas, di mana tadi sudah diketahui bahwa nilai E sama dengan C per A. Kemudian ada directrix, di mana kita tadi kan sudah dapat bahwa untuk D1 sama dengan alfa plus A per E. Kemudian untuk D2 X sama dengan alfa min A per E. Oke. Selanjutnya yaitu ada persamaan asimtot, di mana persamaan asimtot nah untuk L1 itu persamaannya Y min beta sama dengan B per A X min alfa. Kemudian untuk yang L2 itu Y min beta sama dengan min B per A X min alfa. Kemudian ada juga latus rectum, di sini aja. Latus rectum itu X sama dengan alfa ditambah C. Alfa tambah C dan X sama dengan alfa kurang C. Kemudian ada juga panjang latus rectum. Latus rectum yaitu 2B kuadrat per A. Nah, ini untuk pusat M alfa, beta. Nah, gimana untuk dengan pusat O 0,0? Nah, nanti kalau pusat O 0,0 berarti sumbu utamanya nanti itu berimped dengan Y. Jadi berimped dengan sumbu Y, maka fokusnya itu akan menjadi 0, C dan 0, min C. Dan untuk titik puncaknya jadi 0, A dan 0, negatif A. Itu nanti caranya itu analog. Saya hapus terlebih dahulu. Atau di sini aja. Untuk pusat ini O 0,0. Nah, ini nanti sumbu utama akan berimped dengan sumbu Y. Berimped sumbu Y. Di mana nanti fokusnya itu fokus 1
itu 0, C dan fokus 2 0, negatif C. Kemudian untuk V1 0, negatif A dan V2 0, A. Oke. Dimana nanti akan menemukan persamaannya, yaitu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0 dengan sumbu utamanya itu berimpit sumbu Y. Oke. Kemudian ini bisa ditulis atau Y kuadrat B kuadrat dikurangi X kuadrat A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Bisa juga ditulis dengan ini. Nah, kalau jika ini persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat B kuadrat sama dengan 1, itu dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, maka harus diperhatikan bahwa persamaan hiperbolanya nanti itu tidak memotong sumbu X. Saya tulis di sini saja, saya hapus dulu. Jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, maka harus diperhatikan yang pertama itu persamaan hiperbola tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk direktrix itu G1 Y sama dengan alfa per E, dan untuk G2 Y sama dengan min A per E. Oke. Selanjutnya untuk persamaan asimptotnya, itu sama dengan Y sama dengan plus minus A per B X. Nah, ini kita harus memperhatikan ketiga ini. Nah, apabila persamaan asimptot itu tegak lurus dengan sumbu mayor, maka sumbu tegak, maka akan disebut dengan hiperbola ortogonal. Jika persamaan asimptot tegak lurus dengan, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, dari sini kita mempunyai dua persamaan, maka untuk X kuadrat per B kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1,
Ini itu untuk hiperbola yang horizontal. Ini horizontal. Nah, kemudian yang untuk yang ini adalah yang vertikal. Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk yang vertikal. Di mana dua hiperbola ini adalah dua hiperbola sekawan. Oke. Hiperbola sekawan. Oke, selanjutnya yaitu persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama yaitu hiperbola pada titik O 0,0. Nah, di mana ada persamaan gradiennya, persamaan M terdapat gradien yaitu Y sama dengan MX plus P. Kemudian ada juga persamaan hiperbolanya, juga tahu. Persamaan hiperbola itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka ada absis titik potong pada garis dan hiperbola diperoleh maka y-nya ini dimasukkan ke persamaan hiperbolanya. Jadi X kuadrat per A kuadrat min MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya saya operasikan, saya samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka akan menjadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat MX plus B kuadrat. Ini penyebutnya itu langsung saya kalikan dengan 1. Maka akan jadi B kuadrat. Selanjutnya B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2 XP plus B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke. B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2 A kuadrat M BX plus A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya saya kelompokkan di mana yang variabelnya sama, contoh ini X kuadrat dan X kuadrat. Jadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat ditambah 2 A kuadrat M P X MPX. Ya maaf, ini tadi seharusnya negatif. Ini juga negatif. Oke. Ketika negatif min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan ini. Jadi ini adalah A-nya, ini B, dan ini C-nya. Oke. Selanjutnya, karena kita ingin garisnya itu menyinggung hiperbola, maka D-nya itu harus sama dengan 0.
Jadi agar menyinggung menyinggung agar garis menyinggung hiperbola maka D itu harus sama dengan 0, dimana rumus D itu B kuadrat min 4 AC. Kemudian kita masukkannya, diketahui D nya itu 0. Kemudian dari sini tadi B nya yaitu 2A kuadrat MP 2A kuadrat MP kuadrat min 4, A nya yaitu B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Kemudian C nya yaitu min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Oke. Selanjutnya kita operasikan. Jadi ini 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min 4, ini nanti dulu. Saya operasikan ininya dulu. Jadi min A kuadrat B kuadrat P kuadrat terus min A kuadrat B pangkat 4 plus A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat plus A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat. Oke. Selanjutnya saya operasikan yang ini, saya kalikan dengan 4. Jadi 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min B plus 4 A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus A kuadrat 4 A kuadrat B kuadrat min 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat. Kemudian ini kan variabelnya sama, A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, jadi bisa dikurangi ini dikurangi ini kan habis. Selanjutnya tinggal 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat ditambah 4A kuadrat B kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat. Kemudian ini semua saya akan bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat. 4A kuadrat B kuadrat. Maka akan menjadi P kuadrat ini habis, kemudian 4A kuadrat, oh maaf ini pangkat 4 ya, pangkat 4 ini kan negatif 4 dikali negatif A kuadrat B pangkat 4, jadi pangkat 4 berarti tinggal B kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat. Kemudian kedua ruas itu saya kurangi dengan B kuadrat, maka akan menjadi B kuadrat sama dengan
A kuadrat M kuadrat kurangi B kuadrat. Jadi P itu sama dengan akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Kemudian P ini saya akan masukkan ke gradiennya, yaitu mx plus P. Y sama dengan mx plus P. Maaf, ini plus minus ya, soalnya jadi ini saya masukkan sini, jadi Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung pada hiperbola x kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien. Saya tulis di sini aja. Jadi nah, ini adalah persamaan garis singgung pada hiperbola, di mana hiperbolanya itu persamaan hiperbolanya yang x kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien tertentu, di mana ini pada hiperbola pusatnya itu 0,0. Nah, untuk persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya akan menjadi Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Ini untuk persamaan hiperbolanya yang Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, tetapi tetap pusatnya itu pada 0,0. Nah, gimana untuk pusatnya itu alfa, beta, carinya itu sama analog sama yang kita cari ini tadi, maka akan dihasilkan untuk yang kedua yaitu untuk hiperbola pada titik pusat alfa, beta. Nah, di mana persamaannya itu yaitu x min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Maaf, ini negatif. Maka untuk persamaan garis singgungnya pada persamaan hiperbola yang ini, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta sama dengan M X min alfa terus alfa M plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Oke. Ini untuk persamaan yang ini. Kemudian ada persamaan yang satu lagi, yaitu Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan garis singgungnya
itu jadi Y min beta sama dengan, kok double, satu aja ini, di M X min alpha plus minus akar A kuadrat min B kuadrat N kuadrat. Nah ini persamaannya. Untuk persamaan hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alpha kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka ini adalah persamaannya semua pada hiperbola. Yaitu yang pertama yaitu persamaan pada titik pusat O 0,0. Hiperbola pusat. Yang pertama hiperbola pusat O 0,0, di mana ada persamaan hiperbolanya, yaitu persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Dan ada titik P dan P X 2, Y 2. Oke. Selanjutnya maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk pada titik T X1, Y1 pada hiperbola itu juga berlaku X1 per A kuadrat Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini itu nanti saya bisa tulis juga dengan ini saya kalikan saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat kedua sisi, jadi B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini akan menjadi persamaan 1. Ini juga kedua saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, maka menjadi B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini akan menjadi persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 maka diperoleh dari per 1 dan 2 diperoleh, maka saya bisa tulis B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian saya kelompokkan yang X yang dengan X, yang Y dengan Y, maka akan menjadi X1 min B X2. Jadi gini, B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Kemudian saya kelompokkan, maka menjadi B kuadrat X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, ini kita mendapatkan ini, maka saya bisa tulis bahwa ini nanti saya bisa tulis X1 dikurangi X2 dikali X1 ditambah X2. Itu sifat-sifat perkalian. Jadi X1 min X2
kali X1 plus X2 sama dengan ini juga, jadi Y1 min Y2 Y1 plus Y2. Oke, kemudian saya juga bisa tulis jadi B kuadrat kali X1 plus X2 bagi A kuadrat kali Y1 plus Y2 itu sama dengan Y1 min Y2 ku Y1 min Y2 per X1 min X2. Oke. Selanjutnya untuk persamaan garis PT, itu kan titik ke titik, jadi saya bisa menggunakan rumus titik, jarak titik ke titik yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, maka bisa saya ubah jadi Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Maaf, ini saya ubah jadi dua dulu aja ya. Jadi nanti Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 1. Jadi ini 2, ini 1, 2, ini kok 1, 2? Iya, 1, 2, ini juga 1, 2, 1, 2, ini Y1. Maaf, ini 2, gini. Maka untuk Y1 min Y2 per X1 min X2 itu kan sama dengan ini. Jadi saya bisa tulis ini untuk mengganti ini. Jadi Y min Y2 sama dengan B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 kali X min X2. Oke. Selanjutnya, jika P itu mendekati T, maka P dan T itu maka akan berhimpit. Jadi jika P dan T berhimpit, maka bisa dikatakan X1 itu sama dengan X2 dan Y1 itu sama dengan Y2. Maka ini saya bisa tulis dengan Y min Y2 sama dengan B kuadrat kali 2 X1 per A kuadrat 2Y1 kali X min X2. Oh, maaf, ini jadi 2 aja ya. Oh, ini jadi 2 aja ya, 1 ya kan sama aja, 1, 1, 1. Ini juga jadi Y1 saja, saya jadikan untuk Y1 semua. Oke, kemudian ini saya bisa bagi, maka hilang. Jadi ini saya kalikan silang sini kan jadi A kuadrat Y1 kali Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 kali X min X1. Oke, saya lanjutkan di sini aja. Saya hapus terlebih dahulu.
Oke, saya lanjutkan di sini. Untuk ini jadi A kuadrat Y1 Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 X min X1. Saya operasikan kan jadi A kuadrat Y1 Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 X min B kuadrat X1 kuadrat. Kemudian ini saya pindah ke sini jadi A kuadrat Y1 Y min B kuadrat X1 X sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min B kuadrat X1 kuadrat. Oke. Selanjutnya kedua ruas saya akan maaf ketukar, seharusnya ini jadi B kuadrat X1 X min iya kan ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, B kuadrat X1 X min A kuadrat Y1 Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian kedua ruas saya akan bagi dengan A kuadrat B kuadrat, maka akan menjadi X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kan sama dengan ini, berarti bisa saya samakan dengan 1, maka X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita dapatkan bahwa ini adalah persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik pusat O 0,0. Kemudian yang kedua, untuk hiperbola pada pusat alfa, beta, itu caranya analog dengan mencari ini. Jadi saya langsung tulis rumusnya saja. Saya langsung tulis persamaannya. Hiperbola dengan pusat alfa, beta. Alfa, beta. Oke. Nah, ini kan untuk persamaannya kan juga ada 2 kan. Jadi X untuk X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik di titik T X1, Y1 itu, maka untuk persamaannya itu X min alfa kali X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk persamaan hiperbola dengan berpusat M alfa, beta. Kemudian untuk yang persamaannya Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per
B kuadrat sama dengan 1 juga sama di titik T X1, Y1, maka persamaannya akan menjadi Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa kali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini, maka persamaannya ini dan ini. Oke. Sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.